Saya kalau udah emosi, udah parah. Sampai seperti apa emosi? Sampai saya mau ngebunuh orang. Sosoknya tua banget, tapi rambutnya panjang seperti nenek-nenek, dan saya ngelihat menguasai hidup ayah. Ayah tampaknya seperti orang depresi lama-lama ya. Iya. Dan sosok gaibnya Iya. nempel terus di Ayah, pengaruhi pikiran dia. Berarti makhluk gaib itu pengen Ayah mati. Waktu ke dukun itu memberikan mahar. Iya. Berapa? Awalnya maharnya nggak banyak, tapi semakin lama semakin banyak. Semakin saya mendapatkan harta banyak, semakin saya memberikan mahar ke dukun itu lebih banyak. Oke. Dan waktu sosok yang menghantui itu datang, awalnya bagaimana ceritanya? Kenapa? Sejak kapan? Setelah saya tidak menggunakan minyak itu lagi. Oh, baru hadir menghantui. Iya. Dan tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya pengen tahu apakah benar sosok perempuan yang sering dilihat teman-teman saya itu ada. Kedua, saya pengen hidup tenang dan saya pengen menghilangkan itu semuanya. Karena saya tidak tahan hidup seperti ini. Selama 1 tahun belakangan ini saya benar-benar dihantuin. Saya benar-benar bukan menjadi diri saya sendiri. Saya seolah kayak orang depresi dan nggak tahu arah. Desi pernah bertemu dengan orang seperti Ayah ini Iya sih, pernah. yang Memang memang seperti kayak gini gitu. Cuma kasihan aja gitu ya. karena malah justru dihantui. Iya, selalu Padahal dihantui udah gitu berhenti kan. ritualnya. Tapi mungkin bisa berhenti kali ya, Mbak? Udah coba Atau- berhenti tapi justru Saya dihantui. sudah berhenti, tapi justru ketika saya berhenti, saya pengen menjadi lebih baik, malah saya semakin dihantuin. Seolah mereka tidak suka saya berhenti untuk mengikutinya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi, dan kami akan ajak Ayah untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayah, kelahiran tanggal 8 April 1989 dengan nomor rumah 287. Seorang wanita cantik namun memiliki hati pendendam. Saya melihat sesuatu yang berbeda di tubuh dan wajah Ayah. 2 sosok wanita tua yang bertanduk selalu menaungi tubuh Ayah. Sosok ini kerap muncul dan mengganggu orang yang di dekat Ayah. Saya melihat sosok wanita tua bertanduk, keriput dan menyeramkan. Saya mencium aroma bau busuk di dalam tubuh wanita tua ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ayah, tanggal 8 April 1989 dengan nomor rumah 287. Ayah mencoba mempelajari dan memiliki ilmu pengasihan untuk mendapatkan apa yang dimau, yaitu mendapatkan berbagai macam kebutuhan Iya. dari laki-laki. Iya. Ya, sering melakukan ritual, Iya. tapi ritual itu sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Iya. Tapi justru pada saat berhenti, banyak sosok makhluk gaib, hantu yang datang mengganggu. Iya. Makanya ingin lepas Iya. dari gangguan tersebut ya. Oke. Gangguan seperti apa Ayah yang mengganggunya? Yang paling mengganggu? Yang paling mengganggu, setiap malam saya tidak pernah tidur. Saya tidak bisa tidur karena saya selalu takut. Ketika saya tidur, saya berasa mereka semuanya hadir
Bahkan sempat saya tidak bisa nafas sama sekali. Setiap kali saya mencoba untuk jadi lebih baik dan bekerja, mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi pasti ada masalah. Masalahnya seperti apa tuh yang sering terjadi? Seperti saya merasa orang-orang di sekitar saya itu membenci saya. Seolah mereka menatap saya tuh dengan tidak suka, sinis, seperti itu. Oke. Saya melihat makhluk yang aneh di diri Ayah yang membuat moodnya si Ayah menjadi berantakan, super duper berantakan, dan saya merasakan bahwa makhluk ini sosoknya tua banget, tapi rambutnya panjang seperti nenek-nenek, dan saya ngelihat menguasai hidup Ayah. Ayah tampaknya seperti orang depresi lama-lama ya. Iya. Kayak gak bisa nilai yang mana yang salah, mana yang benar di sini, karena Ayah udah dipengaruhin sama nenek-nenek tua ini yang janggal banget bentuknya seperti itu. Ayah tersiksa juga diikutin kayak beginian, lama-lama bisa jadi gila katanya. Menurut gelombang pikirannya Ayah, saya menangkap gue mau bunuh diri ini lama-lama kayak begini. Iya, saya sempat 3 bulan ngurung di kamar, saya nggak keluar, saya bener-bener cuman tidur, tetapi pikiran saya kemana-mana, saya nggak berani bersosialisasi keluar karena saya merasa diri saya kayak aneh. Itu mengurung diri di kamar karena merasa aneh? Iya. Atau ada yang bilang? Ada yang ngomong? Kayak di dalam hati saya merasa orang-orang itu nggak ada yang suka dengan saya. Semuanya benci dengan saya. Masa sih Ayah kamu sebegitunya dijauhkannya sehingga kamu putus asa terus muncul makhluk ini? Iya, saya sempat mau bunuh diri juga. Karena di dalam hati saya, pikiran saya harus datang kembali ke dukun itu. Tetapi saya menolaknya. Semakin saya menolaknya, semakin kacau pikiran saya. Kamu kenapa menolak untuk kembali? Karena saya udah capek. Saya mikirnya saya mendapatkan sesuatu yang lebih, tetapi saya harus mengasihnya lebih. Itu sama aja, saya capek gitu Kak. Jadi muter-muter aja gitu. Saya nggak bisa menikmatin hasilnya itu dengan Jangan puas juga ya, nggak ada yang dipenuhi hari itu. Karena setiap dia datang ke dukun itu saya harus ngasih diminta mahar dan semakin lama semakin banyak, semakin besar yang diminta. Jadi tuh dukun juga secara nggak langsung sebenarnya udah manfaatin Ayah secara ekonomi ya. Iya. Dan makhluk ini datang dari mana, Ra? Oke. Saya melihat makhluk ini datang menempel bagaikan tertarik magnet karena pengasihannya si Ayah. Jadi sebenarnya yang saya lihat Ayah itu bisa nempel gara-gara dia punya mustika semacam susuk yang ditanam di tubuh, lalu kemudian menjadikan itu magnetnya para makhluk halus. Dan dia nggak bisa berpikir secara jernih. Akhirnya banyak makhluk nenek-nenek mukanya tua banget, saya gambarin kupingnya panjang banget sampai ke lantai rambutnya. Itu yang bikin Ayah jadinya awal mulanya sih adalah gara-gara pasang yang enggak gitu. Tapi lama-lama bikin semua makhluk nempel. Itu aja sih, nggak ada filternya sekarang. Dan ditambah lagi depresi, keinginan untuk bunuh diri, pas banget sama hantu-hantu yang keliaran di sana, yang udah duluan bunuh diri nih. Jadi kayak ayo bunuh diri, loncat, pegang pisau, potong. Kayak gitu. Jadi karena depresi itu frekuensi dan energinya sama, dan makhluk itu jadi dimensinya jadi nyambung dengan Ayah. Nyambung banget, Bay. Jadi
memang cara kerja makhluk halus kalau ngeliat Ayah, itu udah makanan yang empuk sekali untuk dipengaruhi pikirannya. Udah hal yang Ayah tuh rumah gitu, bagaikan rumah gitu, kosong, rumah kosong yang berantakan, yang gelap, isi hatinya berantakan. Dan magisnya, herannya di balik tubuh mungilnya Ayah bisa menjadi liar dan buas. Iya. Ya saya kalau emosi udah nggak ketulungan. Saya kalau udah emosi udah parah. Sampai seperti apa emosi? Sampai saya mau ngebunuh orang. Saya mencium aroma darah di sini. Aromanya ini muncul dari tangannya dia sendiri. Dan tapi nggak sempat meninggal. Iya. Ini sebenarnya motong-motong tangan deh ini, bukan motong-motong orang. Ya kan? Boleh saya lihat gak? Melukai tangan sendiri. Ada bekasnya nggak? Oh my god. Oke. Pernah ya? Iya. Oh ini bukan kan? Itu garis-garis itu. Ini garis-garis kecil ini ngapain sih mau pakai mengakhiri hidup gitu? Kan hidup masih panjang. Gara-gara setan ini doang mau ngapain kali dikorbanin tuh nyawanya Ayah? Karena saya merasa hidup saya nggak berarti lagi. Buat apa saya hidup ketika sekeliling saya tidak peduli dengan saya? Saya sendiri juga ketika saya mau bercerita sama seseorang, orang itu nggak percaya dengan saya. Saya ngerasa sendiri di situ. Saya selalu dihantui untuk balik ke dukun itu, balik ke dukun itu. Tetapi saya tidak mau. Saya merasa dimanfaatkan juga. Saya nggak mendapatkan apa-apa. Oke. Iya pastilah. Kalau- Dukunnya minta uang. Minta uang terus dan sosok gaibnya Iya. nempel terus di Ayah, pengaruhi pikiran dia. Berarti makhluk gaib itu pengen Ayah mati.